Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anis Setiawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 UNESA. Ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Iya, Bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan untuk berdiri ya. Anak-anak boleh duduk kembali. Mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas dipimpin untuk doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah berdoa. Tadi pagi sudah sholat? Sudah sholat semua ya. Jangan lupa kita berdoa. Kita juga mendoakan, selain mendoakan diri kita sendiri, kita harus juga mendoakan orang tua. Karena dengan orang tua itu kita menjadi seperti ini nak ya. Jangan lupakan untuk selalu mendoakan orang tua. Oke. Bu Ani presensi dulu ya. Bu Ani cek kehadiran dulu ya. Adrian Putra, Hadir. Almaira, Hadir. Alta, Hadir. Alisa, Hadir. Ananda tidak hadir, kenapa? Oh sakit, Ananda sakit. Oke. Ananda, hadir. Aksara, Claudia, hadir. Darista, Diajeng, Enggar, Tara, Farah,
Farel, Fatih, Jonathan, King Kevin. Oh, King Kevin juga nggak masuk. Kenapa? Sakit kah? Oke. Kirena, ada ya. Lavina, Lucky, Rizky, Nabila, Nadinda, Nadir, Najwa, Nilam, Peter, Revalista, Ripka, Nadir, Reza, Saksi, Sinta, ada ya, Tekeya, Yeskiel, Zafarina. Ada 3 orang teman kalian yang nggak hadir karena sakit. Bu Ani berharap kalian semua bisa menjaga kesehatan, nak ya, menjaga kesehatan. Nggak apa-apa, tetap pakai masker pun nggak apa-apa supaya kita selalu sehat. Hari ini tetap semangat ya, tetap semangat ya. Ini kita sudah masuk semester 2. Kalau misalnya di semester 1 kemarin kalian masih ada yang jelek-jelek tugasnya, maka harus dikejar di semester 2. Hari ini kita akan belajar yang namanya menggambar perspektif. Bu Ani tanya dulu, ada yang punya pengalaman dalam menggambar perspektif? Saya pernah belajar menggambar perspektif, tapi hanya menggambar satu benda saja. Waktu di SMP, ternyata sudah ada yang pernah mempunyai pengalaman untuk menggambar perspektif, tapi hanya gambar satu aja, Bu, satu benda aja gitu. Ada lagi yang punya pengalaman? Saya, Bu. Ya. Saya juga pernah, Bu, menggambar pemandangan menggunakan teknik menggambar perspektif, tapi hasilnya kurang memuaskan. Mungkin ada beberapa ya yang sudah pernah menggambar perspektif. Ya, mungkin Bu, saya pernah menggambar tapi cuma satu, Bu. Saya menggambar tapi kurang memuaskan gitu ya. Yang kita pelajari hari ini adalah menggambar perspektif. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu tayangan video di depan ya. Dari belakang kelihatan semua ya? Kelihatan ya. Wabarakatuh. Salam M7. Pada video kali ini kita akan membahas masalah perspektif. Agar lebih mudah dipahami, pada video kali ini saya akan menggunakan animasi sketsa sehingga akan lebih mudah dimengerti materinya. Sebelum masuk ke materi perspektif, berikut ini saya sampaikan sebagai gambaran seperti apa sebuah benda jika digambar tanpa perspektif. Perhatikan, dalam gambar ini adalah sebuah objek atau sebuah gambar, sebuah benda digambar sesuai dengan hukum perspektif akan kelihatan normal. Sekarang akan kita lihat bagaimana seandainya di dunia ini tidak ada perspektif, hasilnya akan seperti apa. Hasilnya akan seperti ini, bendanya akan kelihatan janggal. Padahal mata kita itu secara naluri, secara alamiah sudah terbiasa bahwa benda itu semakin jauh semakin mengecil. Nah ini kalau ada benda semakin jauh semakin membesar. Contoh lainnya, misalnya kursi ini, dengan adanya perspektif, maka kesannya kursi ini akan wajar, akan bagus. Semakin lama semakin mengecil, semakin jauh semakin mengecil. Coba sekarang misalnya kita lihat tanpa perspektif akan jadi seperti apa. Tanpa adanya perspektif, maka tidak ada yang namanya kesan semakin mengecil ke arah jauh. Sehingga kalau dilihat akan janggal, kesana akan kelihatan aneh kursinya ini. Nah, juga kesana juga akan aneh, tidak proporsional. Contoh berikutnya, ini ada sebuah objek bis. Dengan adanya perspektif, maka bisnya akan kelihatan proporsional. Mata kita akan menerima dengan wajar secara alami bahwa semakin ke sana benda akan semakin mengecil. Demikian juga ini semakin mengecil. Dari atas juga proporsional, dari bawah juga proporsional. Sekarang kita lihat, seandainya tidak ada perspektif, kan seperti ini. Jadi kalau tidak ada perspektif, benda itu dianggap menuju ke manapun akan selalu sama. Tapi ketika dilihat, dia akan aneh jadinya, tidak proporsional.
Nah, seperti ini. Ini seandainya kita menggambar tanpa ilmu perspektif, bandingkan dengan yang pakai perspektif. Nah, seperti itu tadi, gambar kalau dibuat tanpa perspektif. Sobatnya itu semuanya, di bagian akhir dari video ini saya akan menyampaikan ringkasan dari semua materi video ini. Jadi pastikan Anda melihatnya sampai selesai. Secara umum, perspektif adalah sebuah teknik atau metode menggambar objek-objek berupa benda, ruangan, atau lingkungan yang ukurannya lebih besar daripada manusia. Teknik ini tercipta karena keterbatasan pandangan manusia terhadap objek. Semakin jauh sebuah objek dari mata, maka penampakannya akan semakin kecil, bahkan hilang pada titik tertentu. Sebaliknya, semakin dekat dengan mata, maka benda tersebut akan semakin besar. Fungsi perspektif yang pertama yaitu membuat ilusi kedalaman. Maksudnya adalah membuat kesan ruangan, membuat kesan 3 dimensi. Tadi kan contoh ini kan ada kesan ke arah dalam. Ini kesan luarnya, jadi menuju ke satu titik. Ini juga mengesankan ada ruangnya. Tadi kan dengan adanya perspektif, maka akan menimbulkan kesan di situ ada ruangannya, ada kesan kedalamannya. Fungsi perspektif yang kedua adalah membuat ilusi dimensi dalam suatu visual. Maksudnya adalah membuat kesan bahwa sebuah objek mempunyai ukuran panjang, lebar, tinggi, bagian luar, bagian dalam. Misalnya seperti ini. Ini ada bagian yang sebelah kanan, ada bagian sebelah kiri, ada bagian yang menuju ke atas. Dia mempunyai kesan ruang. Ada kesan ruang di sini. Fungsi perspektif yang ketiga adalah untuk menginformasikan letak benda di depan, belakang, jauh, dekat, dan perbandingan ukuran. Perhatikan di sini. Di sini sudah jelas bahwa dengan adanya perspektif kita tahu perbandingan ukuran, kita tahu letak kedalaman, kita tahu mana yang berada di depan, mana yang di belakang, dan perbandingan ukurannya. Dengan melihat di sini ada ukuran panjang, lebar, tinggi, jarak, dan sebagainya. Macam-macam perspektif. Yang pertama adalah perspektif kata. Cara menggambar perspektif ini dengan melihat objek dari bawah, sehingga nantinya akan dihasilkan penggambaran yang berbeda. Suatu bagian objek akan kelihatan lebih besar bagian bawahnya. Misalnya ini contohnya adalah sebuah kursi, maka cara gambarnya posisi mata kita berada di bawah kursi. Mata pengamat, mata penggambar itu berada di bawah kursi ketinggiannya, sehingga kita bisa melihat bagian bawahnya kursi. Perspektif yang kedua adalah perspektif mata manusia atau mata normal. Adalah cara menggambar perspektif dengan menggambarkan suatu objek dengan tepat di depan mata. Penggambaran seperti ini kita melihat sebuah pemandangan sehingga nantinya akan dihasilkan penggambaran suatu benda yang semakin jauh semakin mengecil, warna yang semakin jauh semakin memudar. Contohnya adalah ini. Ini kita sebagai pengamat berdirinya sesuai dengan mata manusia ketika berpijak di tanah. Jadi ketinggian kursi kelihatan normal, ketinggian dasiku kelihatan normal, dan semuanya kelihatan normal. Perspektif yang ketiga adalah perspektif mata burung. Menggambarkan perspektif dengan cara mata burung memandang, seolah-olah kita memandang sebuah objek dari sebuah ketinggian, sehingga nantinya gambar objek yang dihasilkan bagian atasnya terlihat lebih besar daripada bagian bawahnya. Bagian bawah nanti akan kelihatan mengecil. Contohnya seperti ini. Untuk kita melihat sebuah benda dari ketinggian. Ini bagian atasnya besar, semakin bawah semakin mengecil. Ini adalah
perspektif mata burung. Teknik yang pertama adalah menggambar perspektif dengan teknik satu titik lenyap. Berarti benda tepat di depan mata kita. Maksudnya adalah seperti ini. Semua garis yang sejajar dengan garis horizon itu semuanya tetap lurus. Menggambar dengan teknik satu titik lenyap maksudnya adalah perhatikan garis-garis yang saya buat ini. Ini menuju ke satu titik. Ini kalau ditarik garis menuju ke satu titik. Menuju ke satu titik pusat hilang. Berikut ini adalah contoh perspektif yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Anda lihat sebuah jalan menuju ke satu titik dengan pohon-pohon di pinggir-pinggirnya. Perhatikan kesan perspektifnya. Di sini sudah saya bantu dengan garis warna kuning. Pohon yang ukurannya tinggi berjajar semakin mengecil. Ini juga yang sebelah kiri juga mengecil. Jalannya, lebarnya semakin ke sana juga semakin mengecil. Ini adalah contoh perspektif dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ini adalah pemandangan sebuah kota. Perhatikan, ini adalah perspektif dua titik lenyap menuju ke satu titik. Ini juga menuju ke satu titik. Jembatan ini menuju ke titik yang kiri, rumah-rumah ini menuju titik yang kanan. Perhatikan, ini sudah ada garis bantunya untuk memahaminya. Di sini adalah garis cakrawalanya. Letak ketinggian mata pengamat adalah ini. Berikutnya, ini adalah pemandangan yang lain. Dua titik lenyap juga menuju ke kanan, menuju ke kiri. Ini kesan bayangannya juga menunjukkan kesan perspektif menuju ke kanan dan menuju ke kiri. Berikutnya, ini adalah tiga titik lenyap. Ini menuju ke atas, menuju ke atas, menuju ke titik yang kanan, menuju ke titik yang kiri. Ini kita menggunakan perspektif mata katak. Kita berada di bawahnya, sehingga kesannya ke atas semakin mengecil. Berikutnya, ini juga perspektif tiga titik lenyap. Ini semakin ke atas, semakin mengecil. Titik lenyap yang pertama, titik lenyap yang kedua, titik lenyap yang ketiga ke arah kanan. Ini sudah ada garis kuning-kuningnya. Sudah melihat videonya? Sudah melihat ya? Video tadi tentang apa? Tentang pengertian perspektif, fungsi perspektif, jenis-jenisnya sama unsur-unsurnya gitu ya. Semuanya ada di situ. Apa yang bisa kalian pelajari setelah melihat video? Ada yang bisa bantu Bu Ani? Ya, Luki? Jadi gambar perspektif itu ada karena mata manusia itu biasa melihat bahwa benda yang jauh terlihat lebih kecil. Ilmu perspektif itu ada karena mata manusia itu ketika kita melihat benda, berarti benda yang dekat dengan mata itu lebih besar, benda yang jauh dari mata lebih kecil gitu ya. Ada lagi yang bisa bantu Bu Ani? Ya. Benda yang digambarkan tanpa adanya perspektif akan menjadi aneh. Jadi kalau benda digambarkan tidak ada perspektifnya, misalnya depannya besar, belakangnya besar, atau benda yang dekat dengan mata besar, benda yang jauh dengan mata yang besar, maka akan kelihatan aneh gitu ya. Oke, semuanya betul. Ada lagi? Ya, Reza? Gambar perspektif terdiri dari satu titik lenyap, dua titik lenyap, dan tiga titik lenyap. Ya, gambar perspektif itu kalau dibagi ada satu titik lenyap, ada dua titik lenyap, ada tiga titik lenyap. Itu nak ya yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita akan belajar perspektif, tapi kita mulai dari perspektif yang satu titik lenyap dulu. Bu, kenapa kita harus belajar perspektif?
secara kontekstual seperti tadi ya, menggambarnya seperti itu ya, menggambar nanti konektivitas materinya nanti banyak ya, nanti banyak gitu ya. Kita bisa menggambar tata kota, kita bisa menggambarkan ilustrasi gitu ya, seperti itu. Bu, untuk apa? Yo, nanti kalau misalnya kalian masuk ke sekolah teknik, mau kuliah di teknik atau desain grafis kayak gitu ya, interior atau eksterior, nanti seperti itu. Bu Ani punya contoh. Nah, ini adalah sebelum kita bikin rancangan kita ya, ini adalah contoh portofolio gambar-gambar punya kakak kelas kalian. Bentar. Nah, yang namanya 1 TL itu yang seperti ini loh, gitu ya. Kelihatan ya, yang belakang kelihatan juga. 1 TL itu seperti ini. Berarti kalau 1 TL itu semuanya memusat pada satu titik, gitu ya. Memusat pada 1 titik. Ini eksterior atau interior ya, Nak? Eksterior berarti di luar ruangan. Yang ini interior, yang ini di dalam ruangan. Apakah ini juga pakai 1 titik lenyap? 1 titik lenyap gitu ya. Kalau kita hubungkan semua garis ini menuju ke 1 titik gitu ya, menuju ke 1 titik. Ada lagi. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini nanti yang kita mau gambar gitu ya. Kita mau gambar hari ini adalah seperti ini. Banyak dari langkah-langkahnya. Oh ya, hari ini sudah bawa bahannya ya. Buku gambar sudah bawa ya. Penggaris. Bu, kenapa harus pakai penggaris ya? Kita menggambar perspektif. Gambar perspektif itu masuk ke gambar teknik. Jadi kalau gambar teknik kita pakai penggaris ya. Kita pakai penggaris. Oke, mungkin ini juga masih ada dulu. Oke, tugas hari ini adalah membuat perspektif. Kelihatan yang belakang nggak? Kelihatan? Ini sini. Perspektif 1 titik lenyap atau 1 titik hilang sama aja ya. Ya. Tugas kalian nanti membuat, kalian pilih nak ya. Nanti nanti boleh kelompokkan antara yang interior dan eksterior. Jadi pilih, nanti boleh dipilih ya. Interior. Kalau interior tadi di dalam ruangan atau eksterior. 3. Setelah kita lihat video tadi, di video tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian, terus ada fungsi, ada jenis, ada unsur perspektif, gitu ya. Hari ini sekarang Bu Ani mau jelaskan bagaimana step-stepnya kita membuat karya perspektif 1 titik hilang atau titik lenyap, interior ataupun eksterior, ya. Misalnya ini nanti buku gambarmu yang di bawah ini nanti itu yang namanya garis tanah, gitu ya. Garis tanah itu garis di mana orangnya berdiri, gitu ya. Seperti itu. Bu Ani pakai 2 warna supaya kalian nanti nggak bingung, karena nanti akan ada banyak garis di gambar perspektif, gitu ya. Garis bantunya Bu Ani pakai merah, garis bendanya Bu Ani pakai hitam, gitu ya. Kita mau membuat interior dulu di dalam ruangan. Misalnya kalian mau bikin kamar, gitu ya. Lebih gampangnya kalau mau, Bu, saya mau menentukan titiknya itu berada di tengah, gitu ya. Maka kalian membuat garis diagonal seperti itu, gitu ya. Kalau sudah garis horizontalnya kita taruh di sini secara lurus ya, lurus ditaruh di sini. Nah, seperti itu, ya. Ini garis horizontal. Titiknya di mana? Ada di tengah, gitu ya. Ini TL1-nya kita taruh di situ. Nah, kalau sudah kita mau bikin ruangnya.
Berarti kalau kita lihat contoh punya kakak kelas, kita lihat contoh yang bisa, berarti intinya kalau satu titik lenyap itu bentuk ruangnya adalah lorong gitu ya. Semakin jauh dari mata semakin kecil gitu ya. Semakin dekat dengan mata bendanya semakin besar. Ya. Membuat ruangannya seperti ini. Bikin kotak di tengah gitu ya. Membuat kotak di tengah. Nah, seperti itu. Ini semuanya harus berpotongan. Nah, seperti itu. Hari ini kita belajar dulu ya. Kita tidak langsung bikin secara berskala gitu ya. Yang penting kita bisa membayangkan dulu bentuknya seperti apa nak ya. Oke, seperti itu. Ini kira-kira bentuk ruang interior dengan menggunakan perspektif satu titik bilang. Bisa membayangkan? Bisa ya? Nah, hasilnya seperti ini. Gitu ya, seperti itu hasilnya. Sekarang kita mau bikin, karena ini kamar, kita mau bikin ada lemari, ada kasur gitu ya, seperti itu. Nanti lebih mudahnya, supaya lebih mudah kita menggambarnya, apapun bentuknya sederhanakan jadi kotak-kotak dulu nah ya. Jadi balok, jadi kubus seperti itu ya. Oke, gua ini mau bikin kasurnya di sini. Ya, seperti ini. Nah, kelihatan kotaknya? Kelihatan ya? Tinggal dibuat 3 dimensi begitu ya. Dibuat 3 dimensi seperti itu. Ke samping lurus dengan garis tanah atau garis horizontal. Miringnya kita ikut titik lenyap gitu ya. Miringnya kita ikut titik lenyap. Oke. Kotaknya hasilnya seperti ini nanti kasurnya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kotak yang kedua, gua ini mau bikin lemari. Ya, oke. Oh, kotaknya di bawah. Tadi sudah dijelaskan ada sudut pandang mata burung, ada sudut pandang mata manusia atau mata normal. Terus yang satu sudut pandang mata kata gitu ya, sudut pandang mata kata. Kita aplikasikan semua sudut pandang itu dalam satu ruangan seperti ini. Ya. Berarti kalau yang ini Tuhan pakai sudut pandang mata apa ya? Mata burung gitu ya. Karena di bawah gitu ya. Sudut pandang mata burung. Nah, nanti terserah kasurnya dibuat seperti apa? Oh, buat terserah. Ya. Seperti ini. Mungkin dibagi 2. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kasurnya modelnya seperti ini nih, monggo silakan. Ya, supaya nggak bingung garis yang di dalam kita apa kan? Dihapus ya. Kita hapus supaya nggak bingung. Nah, kasurnya Bu Ani sudah jadi. Oke, seperti ini. Gitu ya. Kira-kira itu hasilnya. Yang kedua, misalnya mau bikin lemari, berarti kalau lemari sudut pandang pakai sudut pandang mata normal. Buatnya di sini. Tarik garis dari titiknya ke samping itu lurus GH atau GT, kemudian tarik garis ke atas. Seperti itu ya. Garis lurus ke atas. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Semangat belajar nak ya? Semangat. Ayo, semangat. Oke, seperti ini. Nah, dan seterusnya gitu ya. Ini kalau kita menggambar interior. Kalau eksterior, hampir sama ya nak ya? Yang bawah ini itu yang kita jadikan GT atau garis tanah. Berarti garis orangnya berdiri itu ya. Garis orangnya berdiri. Kemudian kita bikin garis horizontal. Ya. Kita bikin garis horizontalnya. Oke, seperti itu misalnya.
GH. Ya, kalau kalian misalnya mau bikin bangun-bangun, berarti langsung aja. Bu, titiknya boleh ditaruh di tengah nggak? Boleh, silakan. Misalnya berarti sini TL1. Maka ketika kita mau bikin bangun, kita langsung aja ya. Kita ambil garis ke bawah sama garis yang ke atas. Kita pakai sudut pandang normal atau sudut pandang mata manusia. Misalnya seperti ini, Bu Ani bikin bangun-bangunnya ya. Oke, seperti itu. Kelihatan kotaknya, nak? Kelihatan ya? Oke. Bu, saya mau bangun yang ini, itu lebih tinggi. Monggo silakan. Nah, kalau lebih tinggi, berarti kamu buat lebih tinggi seperti itu ya. Jangan lupa ke sampingnya ikut titik lenyap. Ya, ke sampingnya ikut titik lenyap, ke arah sampingnya ikut garis tanah atau garis horizontal. Gitu ya. Oke. Ini juga garis lurus. Bisa membayangkan ada dua bangun di situ? Bisa ya. Terus misalnya Bu mau bikin trotoar di depan, ya sudah langsung saja ditebel di bawah sama yang atas gitu nah ya. Nah, karena kita mau bikin trotoar berarti ada 3. Oke. Terserah kamu trotoarnya seperti apa, segede apa gitu ya. Karena memang kita belum pakai skala itu ya. Oke. Ke atas ke bawah lurus jangan lupa. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Gitu ya. Kalau misalnya pintu di bangunan yang 1 sama pintu yang di bangunan 2, kira-kira lebih besar yang mana ya? Yang 2, kenapa di 2? Ya, yang itu yang lebih dekat dengan mata. Misalnya Bu Ani pakai ini aja. Nah, ini pintu yang di 1, ini pintu yang ya seperti itu. Itu enggak ya? Kira-kira seperti itu. Nah, misalnya Bu Ani mau buat seperti ini ya. Oke. Diambil aja dari detailnya. Kita hapus. Kira-kira seperti itu nanti. Oke, ini lurus sampai boleh kita buat seperti ini ya. Bisa membayangkan ya? Bisa membayangkan. Oke. Nah, setelah ini kalian secara berkelompok ya, ada yang interior, ada yang eksterior. Kita bagi kelompok, kita membuat perspektif 1 titik lenyap. Penjadwalannya untuk materi ini adalah nanti Bu Ani jelaskan di LKPD-nya Bu Ani ada contohnya juga nanti Bu Ani jelaskan. Ini adalah pertemuan pertama kita membuat sketsanya dulu. Nanti ke pertemuan kedua kita membuat itu finishing menjadi warna. Kemudian nanti pertemuan yang ketiga kita presentasikan hasil karya kita masing-masing. Proyek ini nantinya akan Bu Ani jadikan proyek yang besar. Jadi nyambung naknya nanti materinya. Nanti sampai pada pembuatan denah yang 3 dimensi, sampai pada pembuatan maket interior atau eksterior. Paham ya? Paham ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kalian bekerja di kelompoknya masing-masing. Kalian boleh bertanya dengan teman masing-masing akan hal-hal yang kira-kira kalian nggak ngerti. Silakan.
Peter, sudah bisa kah? Lagi buat Bikin apa ini? interior kamar. Interior kamar. Ya, bisa ya. Jangan lupa kamu kasih garis horizontal dulu. Ya. Kasih garis horizontal dulu biar enggak. Bisa ya? Bisa neruskan ya? Iya, Bu. Oh, ini sudah sampai di sini. Almaira. Almaira bikin apa Almaira? Greenhouse di rumah kaca. Oh, rumah kaca, seperti rumah kaca gitu. Ini berarti nanti semuanya ada tanaman-tanaman gitu semuanya. Oh, karena ini greenhouse ya. Oke. Bisa ya? Bisa Almaira ya? Bisa. Oh, kamu bikin apa ini? Eksterior. Eksterior. Eksterior apa ini, Dok? Ini kayak perumahan-perumahan gitu. Perumahan-perumahan. Oke. Ininya yang agak salah ya. Ini dihapus dulu. Kalau kamu misalnya bikin lingkaran, berarti harusnya bikin dulu kotaknya dulu ya. Nah, bikin kotak dulu lingkarannya seberapa. Nah, bikin kotak dulu ya, Dok ya. Oke, misalnya segini. Oke, kotaknya seberapa? Segini. Nah, di dalamnya itu baru kamu bikin lingkaran. Jadi lingkarannya itu agak lonjong, bukan itu karena kita ngelihatnya dari samping. Nah, 3D-nya kan sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Dirapikan ya. Dirapikan. Makasih. Sudah ada lagi? Bisa ya, step-stepnya bisa ya. Kesimpulan sampai sudah Bu Ani lihat beberapa orang tadi sudah bisa bikin, bahkan sudah ada yang bisa mewarna gitu ya. Berarti kalian sudah paham bagaimana caranya membuat perspektif satu titik lenyap. Ada yang bisa bantu Bu Ani untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Pada pembelajaran hari ini kita membuat karya gambar kita menggunakan perspektif satu titik lenyap melalui sudut pandang mata normal, kucing dan juga burung. Betul ya. Hari ini kita sudah membuat karya kita sendiri dengan menggunakan perspektif satu titik lenyap dengan menerapkan 3 sudut pandang, gitu ya. Jamnya Bu Ani kayaknya sudah habis. Nanti boleh kalian teruskan di rumah, gitu ya. Mudah-mudahan belajar kita hari ini menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini punya manfaat untuk kita, gitu ya. Bukan hanya di sini, tapi nanti ketika kalian berkuliah, gitu ya. Semoga kalian tetap sehat nak ya, selalu jaga kesehatan dan paling penting jangan lupa selalu berdoa. Bu Ani tutupkan sekian ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.